Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-qailu fi kitabil karim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan dan terutama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kehadiran rombongan kami dari Ploso Demak ini akan meninjau persiapan karena akan kami resmikan rencananya di bulan Rajab yang akan datang. Apakah sudah siap? Apakah belum? Kalau nanti belum siap, akan saya resmikan di bulan Syawal. Kalau sudah siap, akan saya resmikan di bulan Rajab yang akan datang. Maka saya menyaksikan bangunan-bangunan apa sudah siap apa belum. Ya, jadi nanti kalau memang belum siap, saya undur sampai bulan Syawal. Kalau sudah siap, akan saya resmikan Tamta Syakuri di bulan Rajab. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tadi saya diminta menyampaikan mau'izatul hasanah, pitutur luhur. Maka mau'izatul hasanah di sini ini saya beri judulnya mau'izatul hasanah itu Pelabuhan Ratu Sukabumi Kabupaten Pelabuhan Ratu. Ini judul mau'izatul hasanah di sini. Suka, seneng, cinta, seneng, gembira, itu suka. Bumi maknawi Indonesia. Jadi kita suka kepada bumi Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Suka bumi, suka seneng, bukan sedih, seneng terhadap bumi Indonesia. Hubbul waton minal iman. Apa yang dimaksud bumi maknawi Indonesia? Bumi makna. Semua peristiwa di Indonesia yang peristiwa itu mempunyai nilai kebanggaan nasional. Itulah namanya bumi maknawi Indonesia. Jadi kita ini suka kepada bumi maknawi Indonesia, suka kepada peristiwa-peristiwa di Indonesia yang mempunyai nilai kebanggaan nasional Indonesia. Contohnya apa? Banyak contohnya. Di antaranya saja.
Satu, Sumpah Pemuda. Itu mempunyai nilai kebanggaan nasional. Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Begitu pula proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan proklamasi kemerdekaan Republik. Sebab Republik itu belum ada waktu itu. Proklamasi kebangsaan Indonesia, proklamasi rakyat Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia berdirinya sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu pun mempunyai nilai kebanggaan nasional. Banyak 40 macam kebanggaan nasional. Nah, itulah saya sukai kemudian didekatkan di bumi Indonesia. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang tersebut di dalam nilai sholat saya dekatkan biar tidak ngedawang terus, tidak membumi. Jadi akan kita ajarkan membumikan ayat-ayat Al-Quran, dibumikan di nilai-nilai kebangsaan Indonesia, bukan dalil saja. Jadi di sini sampai dibangun pesantren hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebab dalam hadis Nabi diterangno, kamu mengerjakan sholat, tapi kamu tidak menegakkan sholat. Kamu mengerjakan sholat, tapi kamu tidak menegakkan sholat. Padahal perintah dalam Al-Quran itu tidak ada perintah mengerjakan sholat, itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada sampai lebih 20 kali menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi menegakkan sholat bukan mengerjakan sholat. Allah tidak perintah dalam Al-Quran supaya mengerjakan sholat. Yang diperintah menegakkan sholat. Aqimis sholata, yuqimunas sholata, muqimas sholata. Tidak ada fi'lu sholata, tidak ada. Nah ini salah kaprah, salah letak, keliru pasang. Letaknya keliru, pasangnya keliru pisan. Pun mengerjakan sholat, wajah pun menegakkan sholat, tidak ada. Jadi kalau mengerjakan sholat itu tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah dalam Rasulullah. Kalau menegakkan sholat itulah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran surat Ma'un, orang mengerjakan sholat diancam neraka wel. Fawailul lil musallin. Neraka wel untuk orang yang mengerjakan sholat karena tidak menegakkan sholat tapi mengerjakan sholat. Jadi mengerjakan yang tidak diperintah.
sia-sia. Nah di sini akan diajarkan, makanya pesantren hayya alas sholat, hayya alal falah. Tidak pesantren cara-cara sholat, itu kabeh pesantren sudah mengerjakan itu, kabeh mengajarkan. Tapi di sini mengerjakan hikmah sholat. Kenapa itu? Supaya ratune berlabuh, pelabuhan ratu. Ratu yang ada dalam diri kita itu kolbun ati. Ati itu ratu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qalbu malikun. Al-qalbu malikun an Aisyah. Ratu itu, ati itu ratu. Dan ratunya ibadah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu, ratunya ibadah perlu dilabuhkan. Harus ada jangkar hidup. Biar tidak gontar-gantir terus. Jadi yuqimunas sholat, menegakkan sholat supaya Fatihah itu tegak. Itu menegakkan sholat. Tasbih tegak, takbirnya tegak, rukuknya tegak, sujudnya tegak, jurusnya ya tegak, salamnya tegak. Semua harus ditegakkan. Itu namanya menegakkan sholat. Rahasianya di hayya alas sholat, hayya alal falah. Coba sebelum mengerjakan sholat, kan sudah ada maklumat sholat, namanya azan. Azan itu maklumat, memberitahu waktunya sholat akan tiba. Kemudian muadzin, tukang maklumat, mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai jawab ya nopo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin sampai hayya 'alas shalah, Rasulullah jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau jawab hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah salah. Yang betul itu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Mengapa kok jawabannya lain? Sebelum itu sama, Allahu Akbar sama, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kok lain jawabannya. Kok gak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu tauhid manunggalnya kawula Gusti. Kalau tidak ada daya dan kekuatan dari Allah, la haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kuasa. Tidak ada daya dan kekuatan manjabata, tidak ada daya dan kekuatan rukuk,
tidak ada daya dan kekuatan baca subhanallah, tidak ada daya dan kekuatan baca alhamdulillah. Semuanya daya itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah begitu labuh sholatnya, khusyuk, labuh. Memang sholat. Jadi sesuai Allahu Akbar, lakukan. Labuh di hatinya sendiri. Labuh. Semua ini, jagat ini untuk kita. Nah ini hikmahnya takbir. Allah. Jadi kalau tidak begitu, wah, sulit. Ratu Labung sulit. Allahu Akbar kulaan nang toko. Nah, sing diilingi ku dagangane. Ah itu. Allahu Akbar iling jabatane. Ya itu gak labo-labo. Ini yang akan diajarkan di pesantren ini, pesantren hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dilabuhno. Dan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada di dalam salat akan ditanam di Sukabumi, membumikan ayat-ayat Al-Quran, membumikan ayat-ayat dalam hadis Nabi. Biar tidak ngedawang terus, dalil saja, tapi gak membumi-bumi. Jadi mendekatkan ajaran kami. Kalau ingin mondok di pesantren hayya 'ala shalah ndak lama. Tidak sampai 1 bulan, harian sudah selesai. Karena kebanggaan Rasulullah itu di situ. Pada suatu saat ada ulama besar namanya Atta sowan kepada Siti Aisyah, tanya kepada istrinya Rasulullah. Yang ditanyakan itu satu. Ya Aisyah, saya perlu tanya. Karena yang paling tahu rahasia Rasulullah hanya Siti Aisyah. Apa yang paling ajaib mengenai kehidupan Rasulullah selama itu? Apa jawab Aisyah? Menurut pengamatan saya, yang paling aneh, paling ajaib, pada suatu saat Rasulullah itu masuk dalam kamar saya. Sampai saya masuk dalam selimutnya Rasulullah, sehingga kulit saya itu bersinggungan dengan kulit Rasulullah. Setelah itu saya berharap ingin dekat kepada Rasulullah pada malam itu. Tapi Rasulullah, dari ini ya Humairah, izinkanlah saya pada malam ini, saya ingin ibadah kepada Tuhan saya. Nah, sedang Aisyah malam itu ingin dekat kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin ibadah kepada Tuhannya. Akhirnya dipersilakan oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah sholat malam. Diamat-amati mulai wudhu. Semalam suntuk Rasulullah itu nangis.
dalam sholat. Berdiri menangis, rukuk menangis, sujud menangis, salam menangis, terus menangis. Kita Isa bedawuh sampai basah sajadah ini basah loh. Setelah selesai sholat, Rasulullah memberanikan diri tanya, Maya begika ya Rasulullah, waqad taqaddama min dzamika wa mata akhir. Apa Rasulullah yang sebab Rasul menangis sampai semalam suntuk? Apa sebabnya? Pada dosa sebelum dan sesudahnya sudah tidak ada pada Rasulullah. Apa jawab Rasul? Singkat jawabannya. Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak senang, tidak bahagia kalau saya menjadi hamba yang syukur? Menjadi hamba yang syukur. Jadi abdan syakura tujuannya sampai nangis. Kok saya diciptakan menjadi hamba yang syukur. Di sholat itu adalah ibadah syukur. Mensyukuri nikmat wujud jadi manusia. Tidak ada makhluk termulia di dunia ini kecuali manusia. Kok saya dijadikan manusia yang bersyukur. Hanya syukurlah ibadah yang kekal sampai di akhirat pun. Di akhirat yang syukur sudah berhenti semua, tinggal ibadah syukur. Dan sholat itu kedudukannya menjadi abdan syakura, mensyukuri wujud manusia, bangga terhadap wujud manusia, makhluk agung, makhluk berliannya jagat ini manusia itu sendiri. Walaqad karramna bani Adam. Di situ letaknya fungsi pokok sholat 5 waktu itu, yaitu abdan syakura, abdan syakura. Rahasianya syukur itu ada di 3 titik. Titik yang di atasnya kalimat sin, huruf sin. 3 huruf sin, kaf, ro. Diberi 3 titik nama syukur. Tapi kalau 3 titik tidak ada, namanya sakaro, mendem. Bukan orang yang syukur, orang yang mendem, orang yang teler. Sakaro, telah mendem. Kalau syakaro, telah bersyukur. Apa rahasia 3 titik? 1, menjadi pelayan keimanan. Titik 2, menjadi pelayan kemanusiaan. Titik 3, menjadi pelayan kealaman. Itu isinya abdan syakura. Pelayan keimanan,
pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Bangunan ini kan terdiri, ya, pakaian kita ini, apa yang kita makan, bangunan ini semuanya membutuhkan pelayan manusia. Batu, pasir, gamping, kalau tidak dilayani manusia, alam-alam ini tidak akan jadi bangunan ini. Kendaraan, pakaian, semuanya ini bahan-bahan dari alam, tapi butuh pelayanan oleh manusia. Sehingga dilayani oleh manusia menjadi kendaraan, menjadi pakaian, menjadi rumah, menjadi peralatan semuanya itu dari pelayan kealaman. Pelayan kemanusiaan, sesama manusia harus tolong menolong. Ingat mengingatkan, hormat menghormati. Ini pelayan kemanusiaan. Baik pun kepada manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Manusia yang akan datang tanpa ada manusia sekarang ini tidak akan ada. Manusia sekarang ini tanpa ada manusia yang dahulu tidak ada. Jadi manusia yang akan datang, manusia sekarang ini, manusia yang dahulu satu umat, tanan nasu ummatan wahidatan. Manusia yang akan datang sambungan manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungannya manusia yang dahulu. Tanpa ada sambungan, manusia tidak abadi di dunia. Lah tempat sambungan itu namanya rahim. Alam rahim. Ada di kandungan. Itu menjadi ciri khasnya tarekat Siddiqah itu silaturahim. Sila itu sambungan. Rahim adalah tempat untuk menyambung. Jadi makanya setelah lahir diperintah silaturahim. Mana nyambung dengan manusia yang dahulu ribuan tahun. Cara silaturahmi dengan manusia yang dahulu bagaimana? Caranya sudah diatur dalam Al-Quran. Apa-apa yang ditinggalkan baik oleh orang dahulu harus diteruskan, dikembangkan. Itu silaturahmi kepada orang-orang dahulu. Dan apa-apa yang diingatnya tidak baik tidak diteruskan. Itu namanya silaturahmi kepada orang-orang dahulu. Dan silaturahmi kepada orang-orang sezaman, hormat menghormati, bantu membantu, ingat mengingatkan, tolong menolong. Apapun agamanya tidak pandang. Pada suatu saat dalam Al-Quran surat Yunus, Rasulullah itu sangat aktif, ingin semuanya menjadi umat Islam. Itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Lau sya'ala amanah man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa. Muhammad, kalau Tuhanmu menghendaki menjadi satu agama seluruh dunia, pasti semua.
Apa anta tukrihun nas? Apa kamu memaksa manusia-manusia? Kamu paksa supaya menjadi umat yang satu, agama yang satu. Itu salah. Makanya kita ini harus toleransi beragama. Bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Karena semua agama yang ada di dunia ini, apa Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya itu sumbernya hanya satu, iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada agama. Jadi, maka saya sampaikan kepada tokoh-tokoh agama Hindu, Buddha, Kristen, kalau saya ceramah di hadapan pendeta-pendeta itu, saya sampaikan beragama ini membutuhkan sehat dan toleransi. Semua beragama ini membutuhkan agamanya sehat dan toleransi. Umat Islam membutuhkan sehat, Islam sehat, Kristen sehat, Hindu yang membutuhkan agama Hindu sehat, Buddha membutuhkan agama sehat. Bagaimana sehatnya ibadah agama? Harus megang prinsip ajarannya masing-masing. Islam pegang prinsip Islam, Buddha pegang prinsip Buddha, Kristen pegang prinsip agama. Itu nanti sehat. Jadi kalau beragama tidak megang prinsip ajaran, tidak akan sehat. Tapi tidak cukup sehat saja, harus toleransi, menghormati kepada agama lain, umat agama lain. Bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Karena diperintah la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa-maksa masalah agama. Nah, dengan toleransi itu kemudian menjadi harmonis, sehat, harmonis sehat. Itu yang saya sampaikan kepada di hadapan pendeta-pendeta itu. Itulah ajaran Islam. Sehat beragama, harmonis umat beragama. Apalagi dalam surat Haji ayat nomor 40, baca sendiri. Haram merusak sinagog, haram merusak candi, haram merusak masjid, diharam semua dalam Al-Quran sendiri. Itu namanya toleransi umat beragama. Malah orang yang tidak mengerti toleransi umat beragama, Candi Borobudur pernah dibom, dihancurkan. Itu tidak, itu nyalai ajaran Islam sendiri. Inilah ajaran yang saya sampaikan, masalah yang sebenarnya menurut dasar Quran dan hadis Nabi. Hubbul watan minal iman, saya mengatakan wajib. Saya mencontoh Rasulullah. Rasulullah diusir dari Mekah, Madinah. Berangkatnya itu nyawang Ka'bah. Demi Allah, seandainya saya tidak diusir oleh keluargamu, bukan, saya selamanya tidak akan meninggalkan kamu. Karena kamu adalah bumi yang dicintai oleh Allah dan bumi yang saya cintai. Itu Rasulullah memberi contoh kepada kita, bahwa kita ini harus hubbul watan minal iman. Karena yang menciptakan tanah air itu bukan nenek kita, tapi Allah yang Maha Esa. Kita ciptaan Allah yang Maha Esa. Tanah air kita ciptaan Allah yang Maha Esa. Jadi kalau kita mencintai ciptaan Allah ya, kita berarti mencintai yang membuat tanah air.
Makanya saya katakan wajib. Gitu. Itulah perlu, itu semuanya nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah salat 5 waktu. Maka di sini akan diajarkan nilai-nilai salat, hikmatus salat. Gitu. Mengapa akan salat membutuhkan hubungan dengan air? Kalau air tidak ada, mengapa menghubungkan dengan tanah? Tanah, air. Mengapa yang dibasuh anggota badan yang paling tinggi, sirah. Setelah itu yang dibasuh anggota badan paling bawah, kaki. Itu semuanya ada hikmahnya. Dan hikmah sholat itu mencakup ibadahnya alam benda, alam hayawan, alam manusia, seluruh dunia dicakup rahasia ibadahnya itu di dalam sholat 5 waktu. Dan ini perlu akan diuraikan. Insya Allah di pesantren sini nanti akan diajarkan hikmatus sholat. Dari tingkat awal sampai tingkat akhir. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridho kepada kita sekalian. Itu ya perlu, mau Idzatul Hasanah saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u hizza. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalkari wa atimis. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam, Allahumma khatim lana bil ihsan bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.